Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya sesungguhnya nanti amal kalian disampaikan kepadaku. Ya, amal kita ini yang kita lakukan seminggu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita siap dah? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih berkaitan tentang khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila an qala wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yurithu wa kadzalika al-anbiya alaihi wassalatu wassalam la yurathuna. Qala sallallahu alaihi wasallam inna ma'asyiral anbiya la nurath. Ya. Termasuk khususnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan hartanya kepada keluarganya. Begitu juga para nabi. Para nabi tidak mewariskan hartanya kepada keluarganya, akan tapi semuanya diberikan kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kami para nabi itu tidak mewariskan harta kami, ya. Sehingga kita dapati para nabi itu tidak ada yang mengumpulkan hartanya, ya. Semua hartanya itu diberikan kepada umatnya. Sampai ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta sama Nabi Muhammad SAW, Nabi kasih, minta lagi, Nabi kasih terus, ya. Sampai hartanya Rasulullah SAW habis. Setelah diminta lagi ya Rasulullah, minta lagi ya Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalau seandainya masih ada harta di rumahku, niscaya aku akan berikan semuanya. Akan tapi barang siapa yang memiliki sifat iffah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kecukupan. Tapi kalau seandainya minta terus, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kasih kecukupan, ya. Barang siapa yang meminta, membuka pintu permintaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuknya pintu kemiskinan, ya. Sehingga sifat yang paling bagus adalah iffah, ya, yaitu tidak meminta, ya, meskipun dia itu memerlukan. Wa annahu wakkala fi qabrihi, ya, malak yablughu salatal musallina alaihi wa sahahul hakim bilafadz inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yablughunani an ummati salam. Wa indal asbahani an Ammar anna lillahi malakan a'tahu sam'il ibad, a'tahu sam'al ibad kullum fama min ahadin yusalli alayya illa ablaghaniha wa annahu tu'radu a'malu ummatihi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa yastaghfir lahum, ya. Termasuk khususiyah beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malaikat tugasnya standby di kubur Nabi Muhammad SAW, yang mana malaikat ini, ya, menyampaikan salam daripada umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Di antara malaikat ini ada malaikat yang tugasnya keliling, ya, sayyahin, keliling, muter, ya. Mereka mencari orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mencari majelis zikir. Sehingga majelis-majelis semacam ini kita yakini bahwasanya malaikat itu hadir. Ketika malaikat hadir, maka kita perlu adabnya, perlu diam, perlu sakinah. Maka kita membagikan yang namanya wewangian, ya. Kita bagikan parfum kalau misalkan tidak ada bukhur. Para ulama itu pakai bukhur, ya, karena zaman dulu tidak ada pengharum ruangan, hanya saja bukhur, ya, kayu gahru dibakar untuk menyambut
para malaikat, karena para malaikat itu juga terganggu dengan bau busuk. Makanya orang sholat itu kalau seandainya dia itu habis makan bawang, makruh sampai dia menghilangkan bau mulutnya. Kalau mau hadir jamaah, kalau mau ke masjid, maka dia makruh harus membersihkan dulu dengan siwak atau dengan yang lainnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, beliau SAW tidak makan bawang. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan bawang? Ya, sesungguhnya aku ini sering berbicara dengan malaikat, dan para malaikat itu tidak suka dengan bau semacam ini, sehingga aku tidak memakannya. Ya. Jadi kalau seandainya di majelis zikir, di majelis taklim ada yang ngerokok, ya, sesungguhnya bukan manusia yang terganggu, tapi malaikat pun juga terganggu. Ya. Kalau seandainya malaikat terganggu, niscaya tidak akan hadir. Ya. Sehingga kita dapati majelis itu berbeda satu sama yang lain. Ketika di situ banyak orang-orang yang sakinah, ketika di situ banyak orang-orang yang tahu adab dengan majelis, ketika orang-orang itu tahu bagaimana memuliakan nama Nabi Muhammad SAW, mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW, maka majelisnya ini memiliki sakinah. Ya. Sehingga kalau seandainya kita dapati, kalau kita sampai ke Tarim insya Allah, kita dapati majelis itu terasa luar biasa. Kenapa? Karena diantaranya yang hadir itu orang-orang soleh semua. Ya. Tidak ada yang jerit-jerit, tidak ada yang manggil temennya. Ya, kalau seandainya mau manggil temennya, maka dia bersolawat. Ya. Kalau bagikan minuman, ya, orangnya ini lagi khusyuk sendiri, atau lagi dengarkan, atau lagi mau negurnya bagaimana? Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Dari saking tidak mau berbicaranya. Ya, ini majelis. Ya, sehingga kalau seandainya majelis ini kita kepingin dihadiri para malaikat, ya maka perlu dengan adabnya, perlu dengan sakinahnya. Tidak datang kecuali dengan wewangian, tidak datang kecuali setelah bersiwak, tidak datang kecuali dengan hati yang siap untuk menerima daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada sayyahin, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mana sayyahina fil ard, tugasnya mereka keliling di atas muka bumi, yang mereka menyampaikan salam daripada umatku. Ya, jadi kita tadi ini mengucapkan salam itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tanpa kabel, tanpa internet, tanpa WhatsApp, tanpa apa aja, langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki khususiyah, yaitu malaikat menyampaikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikat itu seluruh pendengaran makhluknya, sehingga siapapun yang mau mengucapkan salam, malaikat ini dengar. Ya. Kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk khususiyah beliau bahwasanya amal kita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Setiap hari Kamis, ya. Sampai disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, mamati wa mahyaya khairul lakum. Ya, mati dan hidupku baik untuk kalian. Sahabat heran, ya Rasulullah, adapun hidup engkau baik untuk kami sudah tahu. Tapi bagaimana mati engkau ini juga baik untuk kami? Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya sesungguhnya nanti amal kalian disampaikan kepadaku. Ya, amal kita ini yang kita lakukan seminggu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita siap tidak? Ya, kalau amal kita ini tertulis, ya, fulan habis menghabiskan waktu dengan HP-nya, fulan habis berbohong, fulan habis kumpul dengan ghibahnya, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini rapot merah semua nih, rapot merah. Yang kalau seandainya itu diserahkan kepada guru kita ini malu. Kalau seandainya diserahkan kepada orang tua kita, orang tua ini pasti memarahi kita. Kalau kita punya anak rapotnya merah, pasti kita marahi. Akan tapi Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya rapot kita ini ada yang merah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW meminta ampunan untuk kita, tidak memarahi kita. Tapi sayangnya kita sudah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka
hendaknya hari besok lebih baik daripada hari ini, ya, sehingga kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita ini tidak menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira amal kita ini setiap Senin, ya. Nah, setiap Rabu atau di majelis-majelis yang lain membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kira itu amal yang sia-sia. Sesungguhnya itu amal yang sangat amat berharga karena disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memohonkan ampun kepada kita. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun kepada kita, ya sangat senang sekali, ya. Terlebih lagi kalau seandainya rapot kita tidak ada yang merah, ya, Nabi Muhammad SAW bahagia dan akan didoakan kepada dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya matinya Nabi pun baik juga untuk kita. Nah, ini kita termasuk umat yang beruntung. Sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata annahu laysa min yawmin illa wa tu'radu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'malu ummati ghadwatan wa 'ashiyah. Ya. Bahkan telah ditetapkan bahwasanya tidak ada satu hari pun melainkan amal kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan cuma hari Kamis saja, di pagi hari maupun di petang. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengenal mereka, mengenal umatnya dengan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa? Dengan wudhu. Ya, nanti Nabi Muhammad SAW tahu mana umatnya, mana umat selain Nabi Muhammad SAW. Nanti umatnya Nabi wajahnya itu bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Makanya kita disunahkan untuk membasuh kaki sampai mana? Sampai lutut. Supaya apa? Supaya sinarnya nanti ketika dilihat Nabi Muhammad SAW panjang, dan itu akan semakin cantik, semakin bagus. Tetapi perlu diperhatikan jangan sampai kita membasuh wudhu, membuka lutut di depan orang lain. Itu juga termasuk haram, ya, membuka aurat. Kita kepingin sunnah malah membuka aurat, malah melakukan yang haram. Nabi Muhammad SAW kenal dengan kita, dengan ciri-ciri kita, dan juga kenal dengan amal kita. Ya, jadi ketika nanti Nabi Muhammad SAW melihat kita, oh ini yang sering sholawat, oh ini orang yang sering sedekah, oh ini orang yang sering berbakti kepada orang tuanya, oh ini orang yang senang membantu orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW tahu semuanya, ya. Nanti ada kategorinya, ini orang-orang yang suka bantu orang miskin, ini orang-orang yang suka bantu orang anak-anak, yang menyenangkan anak-anak, ini orang-orang yang senang sholawat, ya. Wa fi riwayatin, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wa mimbari ala tir'atin min tira'il jannah, walam yakhtalif ahadun minal ulama annahu ala zahirihi. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan sesungguhnya mimbarku nanti akan berada di perbukitan tinggi di surga. Jadi seperti di dataran tinggi di surga. Ya, kalau nanti kita kumpul bareng, ya, mungkin Nabi Muhammad SAW ya berada di mimbarnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwasanya ini diartikan secara zahirnya, yaitu mimbar Nabi Muhammad SAW ada di telaga dan juga ada di surga. Wa annahu haqq mahsus mawjud fa innal qudrah salihah la ajaza fiha wa kullu ma akhbaru bi shadiq sallallahu alaihi wasallam min umur ghaib fal imanu bi wajib. Ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW memberitahukan kita perkara yang gaib, perkara gaib apa? Surga, ya, neraka, gaib kita tidak melihatnya, maka iman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu wajib. Ya, wa anna ma baina minbari wa qabri sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Dan antara mimbar Nabi dan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke raudhah syarifah insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu man yunshaqu anhu al-qabr. Qala sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tunshaqu anhu al-ard. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kali nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini akan tahu bahwasanya kita ini akan
dikuburkan. Dan pertama kali yang dibuka kuburnya adalah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku orang yang pertama kali dibukakan di kuburku. Jadi semua orang belum dibuka, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yuhsyaru fi 70,000 minal malaikah wa ma min fajrin yatla illa nazala 70,000 malak yahufuna bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam yadribuna bi ajnihatihim hatta idza amsaw araju wa habata 70,000 malak hatta idza inshaqqat anhu al-ard kharaja fi 70,000 minal malaikah yuwaqirunahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khususiyahnya di kubur Nabi ada 70.000 malaikat. Di kubur Nabi ada berapa? 70.000 malaikat. Mereka itu turun di fajar, di pagi hari, ketika mau malam, mau maghrib, mereka naik ke langit, turun lagi 70.000 malaikat. Sehingga ketika nanti Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, maka dibangkitkan bersama 70.000 malaikat. Ini agungnya luar biasa. Tidak ada manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan merasakan sakinah yang luar biasa ketika kita berada di kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa di situ, maka doa tersebut mustajab. La ilaha illallah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam awwalu man yujawizu ala sirat. Wa annahu yuhsyaru rakibal buraq. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali melewati as-sirat. Dan Nabi Muhammad SAW nanti dikumpulkan di mahsyar, sedangkan Nabi Muhammad SAW naik buraq. Semua orang ini berdesak-desakan kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau naik apa? Naik buraq untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yaksi fil mawqif a'dhamul hulal yuksa fi mawqif a'dhamul hulal minal jannah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat diberikan pakaian yang paling indah. Jadi yang paling ganteng, paling bagus pakaiannya, paling luar biasa tunggangannya, makomnya paling tinggi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngelihat daripada keturunan Nabi Muhammad SAW adalah wajahnya itu sudah luar biasa, ganteng yang luar biasa. Kita pandang, kita sudah nikmat, ngerasakan nikmatnya luar biasa. Bagaimana wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah fa akunu ana wa ummati ala tallin wa yaksuni rabbi hullatal khadra. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan, maka aku dan umatku berada di dataran yang tinggi. Kita baca di syarah hadis bahwasanya nanti orang mukmin berdiri atau duduk di kursi daripada kursi emas. Di situ kita akan tahu bahwasanya mukmin ini orang yang paling mulia ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau SAW mengatakan, dan aku dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang terbaik berwarna hijau. Jadi pakaian Nabi Muhammad SAW nanti di surga pakaiannya hijau. Makanya banyak daripada ulama, banyak daripada sholihin, mereka itu senang warna hijau karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala yaminil arsy maqaman la yaqumuhu ghairuh yaghbidu fihi al-awwaluna wal akhirun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di kanan arsy. Di samping kanannya arsy memiliki kedudukan yang tinggi yang seluruh makhluk dari awal sampai akhir kepingin untuk mendapatkan kedudukan tersebut, tapi tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih maqamal mahmud,
Maqam Mahmud ini makam khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tahu agungnya Nabi Muhammad SAW seperti ini, maka kita harus betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sudah tahu bagaimana keagungan Nabi, maka kita harus betul-betul ya ngikut Nabi Muhammad SAW, banyak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dicintai Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ridho dengan kita, Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang meminum telaga daripada telaga Kautsar dari tangan Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita ketika melewati Shiratal Mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.